Seekor naga jatuh dari langit. Tepat di depan cendekiawan itu, dia takut melarikan diri. Naga putih berubah menjadi jiwa sebelum mati. Kejar dia dan masuki tubuh. Dikatakan bahwa jika Anda bertemu naga, Anda akan beruntung. Beberapa hari ke depan akan seperti layang-layang yang bertemu angin. Ketika siswa bangun, dia berada di depan teater meramal. Peramal itu mengatakan kepadanya bahwa dia miskin. Sulit untuk memarkir poinsettia. Anda tidak bisa tetap apa adanya. Siswa mendengar ini dan pergi dengan marah. Pemuda bernama Li Tuvien ini adalah seorang sarjana. Dia mengikuti ujian poinsettia selama 10 tahun tetapi gagal semuanya. Ibu tua itu marah padanya dan meninggal. Karena kamu tidak cukup pintar, bukan karena dia terlalu baik. Setiap kali dia punya masalah, dia ingin membantu. Tapi kekuatannya lemah. Jadi dia dipukul setiap saat. Jadi 10 kali dia mengikuti ujian, dia tidak lulus. Dia bersumpah bahwa dia akan berhasil, akan menjadi orang yang egois. Dia memegang 3 koin terakhir yang tersisa di rumah. Sekali lagi dia berangkat untuk memasuki kitab suci. Seorang gadis kecil berlari dan menabraknya. Gadis itu tidak meminta maaf dan lari. Di belakang ada seorang gadis mengejar. Dia mengikat tubuh gadis itu dengan kain. Di tengah hari yang cerah, seseorang melakukan ini. Tuvien bergegas untuk menggendong gadis itu. Saya tidak berharap gadis kecil dari sebelumnya menjadi lemah dan kecil. Sekejap mata berubah menjadi monster. Siswa itu mengira dia melakukan pekerjaan dengan baik tetapi gagal. Buat monster itu lari. Untuk melarikan diri, ia melempar bayi ke jalan. Siswa itu dengan cepat membantu bayi itu. Monster itu mencoba menyelinap menyerang tetapi terkena bayangan hitam. Kemudian monster itu mendapat tebasan di lehernya. Pria dengan bros harimau, penangkap monster teratas. Gadis dengan bros berbentuk burung adalah seorang pengrajin. Dia menangkap monster terburuk. Mereka adalah teman sekelas. Seorang gadis harus memanggil saudara laki-laki. Dia memberikan monster itu padanya tapi dia menolak. Bukan karena aku tertangkap. Simpan untuk dirimu sendiri. Saya akan mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menangkap monster. Malam itu dia bertemu dengan seorang siswa lagi. Mereka baru saja bertemu dan bertengkar. Gadis bernama Tamsin. Dia mengingatkan Tuvien. Penginapan ini memiliki poin yang aneh. Saya menyarankan Anda untuk tidak berada di sini lagi. Hanya ada rumah ini, jika aku tidak di sini, aku akan tinggal di rumahmu. Dia tidak memperhatikan kata-kata Tamsin dan pergi untuk menyewa kamar. Tamsin baru saja melihat masalahnya. Di tempat yang begitu sunyi. Rata-rata orang tidak akan bertahan semalam, tetapi Tamsin sangat bersemangat. Karena di penginapan semua yokai, kita harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap banyak yokai. Dia mulai mengatur formasi di dalam ruangan. Yokai berusia ribuan tahun berani menerobos masuk. Ini akan diubah menjadi penginapan debu. Mari kita lihat di mana kalian berlari. Tuvien tidak tahu bahaya mendekat. Dia dengan santai mandi ketika dia didorong ke dalam air. Di tengah malam, 3 iblis mulai menyerang. Siap membunuh orang. Pada saat ini, Tamsin melihat kompas dan terus berputar. Sudah waktunya baginya untuk keluar. Pada saat ini, Youkai tiba-tiba ditendang. Youkai lain mencoba mencekik Tuvien tetapi diinjak-injak olehnya. Ada apa? Ada. Dia menendangnya dan mengirim Youkai terbang. Sang induk semang melihat ini dan bergegas. Lalu pingsan. 3 Youkai tersiksa olehnya, tidak mampu melawan. Ini melarikan diri. Pada saat ini, Tamsin menyelinap keluar. Tidak percaya matanya. Terdeteksi 3 meja yang tidak akan berhenti berputar. Ternyata kamu juga monster. Tersembunyi dengan baik. Mereka mulai menatap. Tapi Tamsin bukan lawan Tuvien. Jadi dia memikat Tuvien ke ruangan yang penuh dengan formasi sihir. Mulai mantranya, api berkedip-kedip. Api datang kepadanya, baginya itu seperti permainan anak-anak. Dia dengan mudah menghindari serangan itu.
Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyedot air di baskom dengan lembut. Mengikuti gerakannya menghancurkan formasi. Tamsin dikhianati, jadi dia jatuh ke tanah. Ketika Tu Fien hendak membunuhnya, kemudian mata berputar ke belakang dan mati. Tamsin mendekatinya dan membuatnya pingsan. Ketika Tu Fien bangun, dia tidak ingat apa-apa. Kompas Tamsin juga tidak lagi berputar, ki iblis juga menghilang. Mengapa aura iblis di tubuhmu menghilang? Saya seorang sarjana, di mana saya mendapatkan aura iblis? Tidak apa-apa jika baunya seperti mahasiswa. Tamsin menyuruhnya untuk berpikir lagi. Apa yang terjadi semalam? Tu Fien berpikir lagi, tidak ada salahnya mandi. Tu Fien bangun, dia langsung menekan kepalanya ke ember air. Sebuah keajaiban terjadi.